Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada sebuah kisah di zaman Nabi dulu. Ia seorang Yahudi pintar dalam berdagang dan ahli kitab Taurat, merupakan sahabat dari Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi berutang kepada sahabatnya, karena saat itu Nabi kekurangan atas kebutuhannya. Nabi dan sahabatnya ini kemudian bersepakat untuk batas pembayaran hutang Nabi tersebut. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berceramah di Masjid Nabawi, di mana di dalamnya masjid itu dipenuhi dengan para sahabat yang dengan setia mendengarkan materi yang Rasulullah sampaikan. Tiba-tiba dari arah pintu masuk, ada seorang laki-laki Yahudi yang tidak diketahui oleh para sahabat dalam masjid meminta celah untuk berjalan ke syaf paling depan. Saat laki-laki Yahudi itu berada di depan, ia langsung berdiri di belakang Nabi, kemudian menarik sorban yang ada di leher Nabi, sehingga Nabi pun tercekik. Seketika semua yang berada di masjid berdiri. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin kepada Nabi untuk memenggal leher orang asing tersebut sambil menatap laki-laki itu dengan amarah yang luar biasa. Tapi kesabaran dan kebaikan hati Rasulullah SAW menenangkan Umar bin Khattab dan para sahabatnya dengan memberi isyarat untuk duduk. Lalu kemudian ia menoleh kepada laki-laki Yahudi itu seraya berkata, "Wahai Yahudi, ada apa?" Kata beliau, "Kau berhutang padaku Muhammad, dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang," kata si laki-laki Yahudi. Belum jatuh tempo pembayaran hutang, tapi si laki-laki Yahudi itu sudah menagihnya pada Nabi. Beliau pun langsung menyuruh Umar untuk meminjam 20 sya' atau setara dengan 40 kg biji kurma pada Baitul Mal, dan menyuruhnya untuk menambahkan 20 sya' kurma. Umar terheran kenapa beliau meminta 40 sya' kurma sedangkan hutangnya pada laki-laki Yahudi itu hanya sebanyak 20 sya'. Kemudian beliau menjelaskan kepada Umar bahwa alasan beliau membayar 2 kali lipat kepada laki-laki Yahudi itu karena tadi saat beliau dicekik lehernya, Umar menakut-nakuti si laki-laki Yahudi. Kemudian berjalanlah Umar dan si laki-laki Yahudi ke tempat Baitul Mal. Sepanjang jalan Umar merasa geram dengan si laki-laki Yahudi yang berjalan di belakangnya karena mengingat kejadian yang di masjid saat itu. Tapi karena taatnya kepada Nabi Muhammad SAW, ia menahan amarahnya hingga kemudian sampai di Baitul Mal. Sesampainya di sana, Umar kemudian mengisikan kurma sebanyak 20 sya' ke dalam karung. Kemudian mau mengisikan 20 sya' kepada satu karung lagi. Tiba-tiba saat Umar mulai mengisi kurma ke dalam karung kedua, si laki-laki Yahudi tersebut melarangnya. Tetapi Umar enggan menerima larangan tersebut karena marah terhadap perlakuannya kepada nabinya. Kemudian si laki-laki Yahudi itu mengulang larangannya sambil berkata, "Apakah kamu tidak mengenaliku?" kata si laki-laki Yahudi. Lalu kemudian Umar menjawab, "Aku tidak peduli," kata Umar. Si laki-laki Yahudi kemudian menyebutkan namanya bahwa dia adalah Zaid bin Sana'ah. Seketika Umar terkejut dan langsung berhenti mengisikan kurma ke dalam karung. Umar banyak bertanya tentang dirinya dan Zaid pun menjawab pertanyaannya. Dari pertanyaan-pertanyaan Umar, Zaid bin Sana'ah menjelaskan maksud dari perbuatannya itu bahwa sesungguhnya saat ia masuk ke masjid, ia sudah melihat tanda-tanda kenabian dari Muhammad SAW. Tapi ada satu lagi yang membuat Zaid bin Sana'ah penasaran dengan sifat Nabi terakhir itu yang dijelaskan pada Alkitabnya, dan Zaid bin Sana'ah memberitahukan bahwa kasih sayang Nabi Muhammad SAW mengalahkan amarahnya. Dan saat itu juga Zaid bin Sana'ah meminta Umar menjadi saksi saat ia mengucapkan kalimat syahadat. Masya Allah, wallahu alam. Itulah sedikit kisah dari Nabi yang
mana dalam berdakwah ia masih tetap bersabar, menjadi penyayang, tidak menyimpan dendam sedikit pun, dan tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari hati dan lisan beliau. Walau beliau sering diperlakukan tidak baik, Masya Allah, beliau ini menjadi suri toladan bagi setiap umat. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana caranya kita saat bersama dengan teman. Kita bisa merasakan pada diri kita bahwa ketika kita berperilaku baik dengan teman, maka apa yang akan terjadi? Dan sebaliknya, ketika kita berperilaku buruk kepada teman, maka kita akan melihat apa yang akan terjadi setelah itu. Dari kisah Nabi yang telah dijelaskan, bahwasanya kita dapat mengambil pelajaran bagaimana perlakuan kita sebagai pendakwah kepada orang-orang yang didakwahi. Akhlak yang baik sangat dibutuhkan dalam berdakwah. Jika dengan perkataan orang-orang tidak mau menerima karena merasa tersinggung, maka cobalah berdakwah dengan memperlihatkan akhlak yang baik, akhlak yang penyayang, akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Memang semua itu tidak mudah dalam menyebarkan syiar Islam. Tetap akan ada ujian. Maka dari itu, itulah sebab mengapa kita perlu tahu kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya dan kisah-kisah orang saleh terdahulu agar kita tidak merasa berat dengan ujian yang kita hadapi. Ada orang-orang yang lebih besar ujiannya daripada kita, padahal kalau mau dibilang mereka sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allah sebaik-baik.